kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi yang pertama. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Ramita, NIM 21020098. Baiklah, materi yang pertama yaitu konsep intelijensi. Pengertian intelijensi menurut Chaplin mengartikan bahwa intelijensi yaitu sebagai kemampuan menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap situasi baru secara cepat dan efektif. Dan menurut Sumantri menjelaskan bahwa intelijensi adalah kemampuan umum seseorang dalam memecahkan masalah dengan cepat, tepat, dan mudah. Seseorang dikatakan memiliki perilaku intelijensi bila ia memiliki kemampuan untuk memahami hal-hal penting dari situasi yang dihadapi dan mampu memberikan pemecahan yang lebih baik dibanding dengan yang lain. Pengertian intelijensi merujuk kepada bagaimana cara individu bertingkah laku, cara individu bertindak. Aspek-aspek intelijensi dapat meliputi bagaimana individu memperhatikan, mengamati, mengingat, menghayal, memikirkan, serta bentuk-bentuk kegiatan mental lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa intelijensi adalah kemampuan individu dalam mendayagunakan potensi yang ada pada dirinya sebagai upaya memecahkan suatu permasalahan untuk beradaptasi pada lingkungannya. Materi selanjutnya yaitu klasifikasi konsep intelijensi. Menurut Vernon, mengklasifikasikan pengertian intelijensi berdasarkan pendekatan yang dipakai para ahli menjadi 3 kategori, yakni yang pertama yaitu pendekatan biologis. Pengertian dalam kategori ini memberikan tekanan pada kemampuan adaptasi manusia terhadap lingkungan ataupun situasi kehidupan yang baru. Selanjutnya yang kedua yaitu pendekatan psikologis. Pengertian dari kategori ini pada dasarnya berpandangan bahwa intelijensi dipengaruhi oleh faktor hereditas dan lingkungan. Selanjutnya yaitu pendekatan operasional. Pengertian dalam kategori ini sulit dirumuskan, tetapi untuk menentukan intelijensi atau IQ perlu dilakukan tes, kemudian performan orang dalam tes tersebut diamati dan akhirnya dibuat perhitungan dan keputusan tertentu. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis intelijensi. Menurut Howard Gardner membagi intelijensi itu dalam 7 jenis, yaitu yang pertama logikal matematikal, yaitu kepekaan dan kemampuan untuk mengamati pola-pola logis dan bilangan serta kemampuan untuk berpikir rasional atau logis. Selanjutnya yaitu linguistik, yaitu kepekaan terhadap suara, ritme, makna kata, dan keragaman fungsi-fungsi bahasa. Yang ketiga yaitu musikal, yaitu kemampuan untuk menghasilkan dan mengapresiasikan ritme, nada, dan bentuk-bentuk apresiasi musik. Selanjutnya ada spatial, yaitu kemampuan mempersepsi dunia ruang visual secara akurat dan melakukan transformasi persepsi tersebut. Yang kelima yaitu bodily kinesthetic, yaitu kemampuan untuk mengontrol gerakan tubuh dan menangani objek-objek secara terampil. Yang keenam yaitu interpersonal, yaitu kemampuan untuk mengamati dan merespon suasana hati, temperamen, dan motivasi orang lain. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, intrapersonal, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, kekuatan, dan kelemahan serta intelijensi diri. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi. Yang pertama yaitu faktor bawaan atau keturunan.
Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Yang ketiga stabilitas intelijensi dan IQ. Yang keempat yaitu pengaruh faktor kematangan. Yang kelima yaitu faktor pembentukan. Yang keenam yaitu minat dan pembawaan yang khas. Yang ketujuh yaitu kebebasan. Baiklah, saya Elisofia Sumarni M dengan NIM 21129037 akan melanjutkan pembacaan materi selanjutnya mengenai klasifikasi IQ. Salah satu cara yang digunakan dalam mengetahui tingkat inteligensi seseorang adalah dengan melakukan teks yang berupa teks yang menerjemahkan hasil-hasil dari teks inteligensi menjadi angka yang menjadi acuan atau sebagai suatu petunjuk mengenai tingkat tinggi atau rendahnya kecerdasan seseorang siswa yang dibandingkan dengan nilai relatif yang telah ditentukan sebelumnya. Tes untuk mengetahui tingkat kecerdasan seseorang ini secara umum disebut dengan tes IQ. Selanjutnya yaitu penjelasan tingkat IQ secara umum. Yang pertama ada adult IQ. Adult merupakan sekelompok individu berbelakangan paling rendah, tidak dapat berbicara atau hanya mengucapkan beberapa kata saja. Biasanya tidak dapat mengurus dirinya sendiri seperti mandi, berpakaian, makan, dan sebagainya. Dia harus diurus oleh orang lain. Yang kedua yaitu imbecile IQ. Kelompok anak imbecile setingkat lebih tinggi daripada anak idiot. Ia dapat belajar berbahasa, dapat mengurus dirinya sendiri dengan pengawasan yang teliti. Pada imbecile dapat diberikan latihan-latihan ringan, tetapi dalam kehidupannya selalu tergantung kepada orang lain, tidak dapat mandiri. Selanjutnya yaitu moron atau debil IQ. Kelompok ini sampai tingkat tertentu masih dapat belajar membaca, menulis, dan membuat perhitungan sederhana. Dapat diberikan pekerjaan rutin tertentu yang tidak memerlukan perencanaan dan pemecahan. Selanjutnya yaitu kelompok bodoh IQ. Kelompok ini berada di atas kelompok belakangan dan di bawah kelompok normal atau sebagai batas. Secara berusaha payah dengan beberapa hambatan, individu tersebut dapat melaksanakan sekolah lanjutan pertama, tetapi sukar sekali untuk dapat menyelesaikan kelas-kelas terakhir di SLTP. Selanjutnya yaitu normal rendah atau IQ di atas 80 sampai 89. Kelompok ini termasuk kelompok normal, rata-rata atau sedang, tapi pada tingkat terbawah mereka agak lambat dalam belajarnya. Mereka dapat menyelesaikan sekolah. Selanjutnya yaitu normal sedang, IQ-nya yaitu 90 sampai 109. Kelompok ini merupakan kelompok normal atau rata-rata. Mereka merupakan kelompok terbesar presentasi dalam populasi penduduk. Selanjutnya yaitu normal tinggi dengan IQ 110 sampai 119. Kelompok ini merupakan kelompok individu yang normal tetapi berada pada tingkat yang tinggi. Selanjutnya yaitu ada cerdas. Tingkatan IQ-nya yaitu 120 sampai 129. Kelompok ini sangat berhasil dalam pekerjaan sekolah atau akademik. Mereka seringkali terdapat pada kelas biasa. Pimpinan kelas biasanya berasal dari kelompok ini. Selanjutnya yaitu sangat cerdas dengan IQ 130 sampai 139. Di mana anak-anak very superior lebih cakap dalam membaca, mempunyai pengetahuan yang sangat baik tentang bilangan, peredaran kata yang luas, dan cepat memahami pengertian yang abstrak. Pada umumnya, faktor kesehatan, ketangkasan, dan kekuatan lebih menonjol dibandingkan anak normal. Selanjutnya yaitu ada genius dengan tingkatan IQ 140. Kelompok ini kemampuannya sangat luar biasa. Mereka pada umumnya mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan menemukan sesuatu yang baru, meskipun tidak bersekolah. Kelompok ini berada pada seluruh ras dan bangsa, dalam semua tingkat ekonomi, baik laki-laki maupun perempuan. Contohnya, orang-orang genius ini adalah Edison dan Einstein. Baiklah, materi selanjutnya yaitu konsep multiple intelligence atau kemajemukan intelijensi. Teori multiple intelligence adalah gagasan bahwa perbedaan individu sangat penting.
Pemakaian dalam pendidikan sangat bergantung pada pengenalan, pengakuan, dan penghargaan terhadap setiap atau berbagai cara siswa belajar. Di samping pengenalan, pengakuan dan penghargaan terhadap setiap minat dan bakat masing-masing pembelajar. Menurut teori multiple intelligence, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, setiap orang memiliki kedalapan kecerdasan. Hanya saja, profil tiap orang mungkin berbeda. Ada yang tinggi pada semua jenis kecerdasan, dan ada pula yang hanya rata-rata dan tinggi pada 2 atau 3 jenis kecerdasan. Yang kedua yaitu orang dapat mengembangkan setiap kecerdasan sampai pada tingkat penguasaan yang memadai. Kecerdasan dapat distimulasi, dikembangkan sampai batas tertinggi melalui pengayaan, dukungan yang baik, dan pengajaran. Yang ketiga itu kecerdasan umumnya bekerja samaan dengan cara yang kompleks. Dalam aktivitas sehari-hari, kecerdasan saling berkaitan dalam satu rangkaian, yaitu menendang bola, kinestetik, orientasi diri di lapangan spasial, mengajukan protes ke wasit, linguistik, dan interpersonal. Yang selanjutnya yaitu usaha guru membantu siswa dalam belajar sesuai dengan potensinya. Untuk meningkatkan kecerdasan seorang siswa yang memiliki kecerdasan majemuk, maka para pendidik dapat mendiskusikan dan menggambarkan aktivitas yang melibatkan hal-hal berikut. Yang pertama, kecerdasan linguistik atau bahasa. Mendiskusikan dan menggambarkan aktivitas yang melibatkan abjad, fonik atau suara, pengucapan atau pelafalan, membaca, menulis, mendengar, berbicara, berdiskusi, dan memberikan laporan lisan, memainkan permainan kata, dan mengerjakan teka-teki silang. Yang kedua, kecerdasan spasial atau picture smart. Mendiskusikan dengan menggambarkan yang melibatkan film, video, gambar, lukisan, dan peragaan, menggunakan model dan prototipe, melukis, mengecat, mengukir, membuat peta, mendiagram, puzzle, jigsaw, berimajinasi, dan berperan atau rekayasa model. Ketiga yaitu kecerdasan matematik. Mendiskusikan dan menggambarkan aktivitas yang melibatkan bilangan dan angka, berbagai macam pola berhitung, komputasi, pengukuran, geometri, statistik, kemungkinan, pemecahan masalah, logika, permainan strategi, dan pembuatan grafik. Yang keempat, kecerdasan kinestetis. Mendiskusikan dan menggambarkan aktivitas dan keterampilan otot besar maupun kecil, berupa kegiatan fisik, membuat denah atau membangun suatu benda, memperagakan, modeling, tarian, olahraga, berkeliling, mengerjakan sesuatu secara fisik, bahasa tubuh, dan koordinasi mata dan tangan. Yang kelima, kecerdasan musik. Mendiskusikan dan menggambarkan aktivitas yang melibatkan mendengarkan dan menciptakan musik, baik secara vokal maupun instrumental, memproduksi melodi, menyelidiki dan merespon bunyi. Lingkungan juga musikal, ikut serta dalam gerakan ritmik, menciptakan ritme. Yang keenam yaitu kecerdasan interpersonal. Mendiskusikan dan menggambarkan aktivitas yang melibatkan kelompok belajar kooperatif, proyek kelompok, penyelesaian konflik, mencapai kesepakatan, tanggung jawab badan organisasi sekolah dan siswa, kehidupan berteman dan susila, serta empati. Yang ketujuh yaitu kecerdasan interpersonal. Mendiskusikan dan menggambarkan aktivitas yang melibatkan refleksi atau pemikiran mendalam atau perenungan, perasaan, analisis diri, percaya diri, mandiri, harga diri, pengelolaan waktu, dan merencanakan masa depan. Yang kedelapan, kecerdasan naturalis. Mendiskusikan dan menggambarkan aktivitas yang melibatkan alam dan lingkungan sekitar, berupa flora dan fauna. Baiklah, selanjutnya, sehubungan dengan peranannya sebagai pembimbing, seorang guru harus 1. Mengumpulkan data tentang siswa, 2. Mengamati tingkah laku siswa dalam situasi sehari-hari. Yang ketiga, mengenal para siswa yang memerlukan bantuan khusus. Yang keempat, mengadakan pertemuan atau hubungan dengan orang tua, baik secara individu maupun secara kelompok, untuk memperoleh saling pengertian tentang pendidikan anak. Yang kelima, bekerja sama dengan masyarakat dan lembaga-lembaga lainnya untuk membantu memecahkan masalah-masalah siswa. Yang keenam, membuat catatan pribadi siswa serta menyiapkannya dengan baik. Yang ketujuh, menyelenggarakan bimbingan kelompok atau individu. Yang kedelapan, bekerja sama dengan petugas-petugas bimbingan lainnya untuk membantu memecahkan masalah siswa.
Yang ke-9, menyusun program bimbingan sekolah bersama-sama dengan petugas bimbingan lainnya. Yang ke-9, menyusun program bimbingan sekolah bersama petugas dan bimbingan lainnya. Yang ke-10, meneliti kemajuan siswa, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Yang ke-11, peran guru sebagai pengajar dan sebagai pembimbing memiliki keterkaitan yang sangat erat, dan keduanya dilaksanakan secara berkesinambungan dan sekaligus berpenetrasi dan merupakan keterpaduan antara keduanya. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menghambat peran guru dalam pengembangan potensi siswa. Yang pertama yaitu pembawaan. Pembawaan ditentukan oleh sifat-sifat dan ciri yang dibawa sejak lahir. Batas kesayangan kita dapat tidaknya memecahkan suatu soal. Pertama ditentukan oleh pembawaan kita. Orang itu ada yang pintar, ada pula yang bodoh. Sekalipun menerima latihan dan pelajaran yang sama, perbedaan-perbedaan itu masih tetap ada. Yang kedua, kematangan. Tiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tiap organ fisik maupun non-fisik dapat dikatakan telah matang jika telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Yang ketiga, pembentukan. Pembentukan ialah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. Dapat kita bedakan pembentukan sengaja seperti yang dilakukan di sekolah-sekolah dan pembentukan tidak sengaja atau pengaruh di alam sekitar. Yang keempat, minat dan pembawaan yang khas. Minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Dalam diri manusia terdapat dorongan-dorongan atau motif-motif yang mendorong manusia untuk berinteraksi dengan dunia luar. Yang kelima, kebebasan. Kebebasan berarti bahwa manusia itu dapat memilih metode-metode yang tertentu dalam memecahkan masalah-masalah. Manusia mempunyai kebebasan memilih metode juga dan bebas dalam memilih masalah-masalah sesuai dengan kebutuhannya. Baiklah, sekian hasil dari presentasi kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Jika ada yang sayang mohon diungkapkan. Ikan hiu makan kepiting. Thank you for everything. Permen dikulum dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya.